Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kita hari ini sesi ke-6. Kita akan bahas tentang non-current liabilities ya. Ya, setelah kalian belajar tentang bonds payable, ya kalau perusahaan itu menerbitkan surat utang berupa obligasi ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau perusahaan itu melakukan pinjaman dari bank. Nah, itu kan sangat umum terjadi ya, perusahaan itu melakukan pinjaman ke bank. Ya. Nah, coba di sini kita lihat misalnya ya, PT ABC meminjam uang dari bank ya senilai katakanlah $1.000.000. Ya, PT ABC meminjam uang dari bank senilai $1.000.000 ya. Oke. Ini pada 1-2 Januari 2020 ya. Bunga pinjaman ya, bunga pinjamannya itu adalah katakanlah 14%. Jadi kalau bunga pinjaman 14% itu berarti untuk setahun ya. Oke. Bunga pinjaman 14% 1 tahun. Ya. Bunga akan dibayar setiap 31 Desember. Oke. Biaya provisi ya, biaya provisi itu biasanya kayak biaya administrasi ya. Biaya provisi ya dipotong dari pinjaman senilai ya katakanlah provisinya itu 3%. Ya. Berarti nanti uang kas yang diterima ya itu berarti 1 juta dikurang 3% kali 1 juta. 1 juta dikurang 3% dikali 1 juta. Ya, berarti uangnya diterima 970.000. Oke. Ini jangan 3% deh ya. Misalkan 1,5%. Ya. Uang kas yang diterima 1,5%. Ya, kali 1 juta sama dengan 970.000. Oke, berarti di sini ya dia terimanya 970 ya nasabahnya. Jadi bukan sejuta ya. Nah, real uang yang diterima ini maka dia akan catat ya 2 Januari 2020 dia akan catat cash ada bank loan. Bapak, itu perkalian yang ke 970, 3%-nya tadi belum diganti, Pak. Oh ya, oke. 1,5 ya. 985 dia terima kan? Ya. 985, nah itu dia akan catat cash pada bank loan 985. Jadi bukannya sejuta ya, netnya itu 985 ya. Oke, nah nanti pada saat nanti dia bayar, itu kan dia harus bayar sejuta. Berarti sama nih ya. Dia terimanya 985, berarti nanti kita tentukan ya berapa suku bunga efektifnya. Jadi kan di sini 2 Januari 2020. Nanti kan ada pembayaran bunga 2020 ya. 3 Desember 2021 ya. Oke. 5 tahun ya. Bunga akan dibayar oh ya belum ada nih. Bunga pinjaman provisi ya. Jangka waktu pinjaman 3 tahun aja nih ya. 3 tahun. Ya. Berarti 31 Desember 2020.
31 Desember 2020, 21, 22. Ya. Nah, di sini kan nilainya 985 sama ya. 985. Nanti pada akhir periode dia nilainya harus berapa? Harus juta, ya enggak? Gitu. Nah, jadi sama ini harus kita berarti nilainya makin lama makin naik ya, sama kayak bonds tadi. Nah, berarti di sini kita harus tentukan kalau bonds tadi kan ibaratnya ada suku bunga pasarnya ya. Nah, sekarang untuk dia menjadi dari 985 ke 1 juta itu gimana amortisasinya? Di tanggal ya. Berarti ini ada interest expense-nya dia. Ya, interest paid dulu ya. Interest paid. Lalu ada interest expense. Amortisasi. Carrying value. Nah, ini 2 Januari 2020. Berarti carrying value-nya 985. Gitu ya, 985.000. Nah, nanti 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022. Nah, sekarang interestnya berapa tiap tahun berarti? 14% ya, kali 1 juta. Ya. Berarti 14% kali 1 juta. 140 ya. 140.000. Nah, sekarang kan sama kayak tadi tuh. Ya, kita cari dulu di sini nanti R-nya gitu kan. Nah, R-nya itu pakai R yang berapa? Kalau yang bonds tadi kan diketahui pakai suku bunga pasar. Ya, supaya dia dari 985 menjadi berapa? Menjadi 1 juta. Ya, berarti kita harus cari atau hitung ya effective interest rate-nya. Jadi gini, coba kalian perhatikan nih. Logikanya nih, cara logika berpikir. Dia dapat pinjaman berapa? Juta ya. Dapat pinjaman 1 juta, tapi dia terima uang cuma berapa? Karena dipotong sama provisi. 985. 985. Sementara bunga yang dia bayar tiap tahunnya 14% kali 1 juta atau kali 985? Kali 1 juta. Kali 1 juta ya. Berarti artinya apa? Dia bayar bunganya dari 1 juta, 14% kali 1 juta, bukan dari 985 ya. Ngerti nggak? Dia terima uangnya cuma 985. Ya kan? Pinjaman dia kan 1 juta ya, tapi dia cuma terima 985. Tapi bunga yang harus dia bayar ya, bunga yang harus dia bayar itu 14% kali 1 juta, ngerti nggak? Ya, bukan dari 985. Berarti artinya bunganya itu sebenarnya lebih tinggi dari 14% atau lebih dari 14%? Bebannya dia. Kan beban bunganya 14% kan ibaratnya ya, bunga yang harus dia bayar. Ya, Pak. Secara logika, jadi sebenarnya bunganya itu, bunga efektifnya gitu ya, real bunganya itu lebih dari 14% atau kurang dari 14%? Lebih tinggi. Lebih tinggi, iya, lebih tinggi. Betul. Ya. Karena kan tadi logikanya dia kan minjem 1 juta, tapi dia cuma terima uang berapa? 985. Sementara bunga yang dia bayar 14%-nya itu kali 1 juta gitu ya. Bukan dari 14% kali 985, ngerti nggak? Berarti sebenarnya suku bunga efektifnya itu ya, suku bunga efektifnya itu sebenarnya lebih besar dari 14%. Jadi real suku bunga efektif itu adalah suku bunga realnya gitu, ngerti nggak? Ya. Berarti suku bunga efektifnya gimana cara nyarinya? Ya. Cara mencari suku bunga efektif itu. Nah, jadi suku bunga efektifnya itu kan sebenarnya gini, ya. 985 itu kan berarti present value-nya. Ya. Jadi 985 itu sama dengan kan present value ya. Berarti present value of nominal ditambah present value of interest, sama kayak tadi kan, kayak obligasi, betul nggak? Ya, present value of nominal ditambah present value of interest, kan gitu kan? Ya, berarti 985 ini kan PV dari nominal berapa? Juta kali PVIF 3 tahun R. Nah, R-nya kita nggak tahu nih berapa, ya nggak? Gitu. Ini yang mau kita cari.
berapa R yang menjadikan ya present value of nominal sama present value of interest itu jadi 985, ngerti nggak? Tambah present value of interest ya kan? 140.000 dikali PVIFE 3 tahun R. Ya, nah kita mau cari R-nya nih. Ya. Berarti kan ibaratnya rumusnya kan gini kan, 985 ya, 1 juta kali 1/1 tambah R itu kan pangkat 3 tambah ya 140.000 ya kali 1 min PVIF-nya gitu ya bagi R gitu kan. Nah, kita cari tuh R-nya berapa. Gitu. Kita cari R-nya berapa. Paham ya? Nah, ini kan ribet nih menguraikan R-nya gitu ya, menguraikan matematikanya. Jadi kalau pakai Excel gampang aja. Jadi gini aja, kalau pakai Excel ya, nggak pakai Excel ya. Ini date, ini cash flow-nya. Oke, ini 2 Januari 2020 ya. Cash flow-nya di sini kan dia terima berapa? 985. Di sini dia cash flow-nya berarti keluar ya, uang 140.000. Ini keluar 140.000. Ini berarti dia keluar nanti ya minus 1.140.000. Ya, berarti kan bayar pokok plus bayar bunga nanti kan. Ya, 1.140.000. Ya. 985, 140 dan seterusnya. Ya. Oke. Terus berarti efektif interest rate-nya ya. Berarti ini aja langsung nih IRR ya, nanti caranya gitu ya. IRR kurung ini semua di ini. Nih, dapatlah angka tuh lebih gede ya, 14,65 jadi sebenarnya. Jadi sebenarnya suku bunganya itu 14,65%. Nanti ya. Oke. 14,65. Oke, berarti di sini kita pakai nih efektif interest rate-nya. Efektif interest rate. Jadi sebenarnya bunganya ini lebih tinggi. Ya, efektif interest rate-nya itu sebesar ini tadi ya. Berapa? 14,6. Nah, itu ya. Nah, ini sama berarti interest expense-nya 14,65 kali berapa? 985. Berarti amortisasinya berarti selisihnya ya. 144 kurang 40. Jadi carrying value-nya 985 tambah ini ya. Tambah 433 juga sama 14,65 kali 989. Amortisasinya selisihnya 44 kurang 989 tambah 969 gitu ya. Juga sama 14,65 kali 994. Amortisasi 45 kurang 994 tambah 569 pas ya 1 juta. Ada pertanyaan?
Bapak maaf mau tanya tadi yang 14,65% itu dapat dari mana ya Pak? Ini tadi nih rumusnya lihat IRR ini semua di ini. Ada komen, tanya? Udah Pak, makasih. Oke. Jadi jurnalnya sama ya. Jurnalnya berarti sama ya seperti sebelumnya. Cash pada bank loan nanti 31 Desember 2020. Berarti interest expense pada cash 140.000 ya. Nanti kan makin lama makin naik ya. Interest expense lagi pada bank loan gitu ya. Bank loan-nya berapa di sini? Pada bank loan 433, dia makin lama makin naik. Begitu seterusnya ya jurnalnya ya sama. Dan seterusnya. Gitu. Nanti 31 Desember 2022 ya berarti bank loan kan jurnalnya sama nih semua ya. Bank loan pada cash sebesar 1 juta. Paham ya? Ada komen? Pak mau tanya, itu yang 433 itu dari amortisasi ya? Iya, Oke, makasih Pak. 4334. Iya. Pak, saya mau tanya Pak, berarti dalam konsep bank loan ini mungkin nggak Pak kalau interest expense-nya lebih rendah daripada interest paid? Kalau dalam hal ini kayaknya nggak mungkin. Gitu. Karena nggak mungkin kita dapat pinjaman 1 juta, tapi kita akan dapat lebih dari 1 juta gitu ya. Kalau obligasi masih mungkin, karena harga pasarnya lebih tinggi gitu ya. Gitu. Tapi kalau Oke, dalam Pak. hal kasus pinjaman bank, ya itu pasti lebih rendah yang kita dapat. Oke Pak, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan? Lagi? Udah. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Misalnya ini Q1. Case 2-nya case 2 misalnya PT ABC ya membeli mobil. Ya, PT ABC membeli mobil dengan harga
dengan harga $100.000 ya, pada 2 Januari 2020 ya. Dibayar down payment senilai 30.000, sisanya akan dibayar secara cicilan ya selama 36 kali ya, selama 36 kali. Oke, kita lanjut ya. PT ABC membeli mobil dengan harga 100.000 pada 2 Januari 2020. Dibayar down payment senilai 30.000, sisanya akan dibayar secara cicilan selama 36 kali sebesar ya, misalkan sisanya kan tinggal 70.000 ya. 70.000 dibagi 36. 2.100. Ini lagi lagi itu ya, ilmu ngeriba nih gitu ya. Nah, ini terserah kalian nih mau melakukan atau tidak gitu ya. Tapi ini kan isi akademisnya ya, kita pelajari gitu ya. Tapi ilmunya sih ilmu ngeriba gitu ya. Oke, karena dia beli dengan cicilan. Ya, terus ada 36 kali ya, 70.000. Kita tahu ilmunya aja lah, yang penting gitu ya. 70.000 dibagi 36. Ya, 2.100. Dengan 36 kali sebesar 2.100. PT ABC membeli mobil dengan harga 100.000 pada 2 Januari, dibayar down payment 30.000. Sisanya akan dibayar secara cicilan selama 36 kali sebesar 2.100 ya. Pembayaran akan dilakukan tiap awal bulan. Pembayaran cicilan dilakukan tiap awal bulan. Nah, ini berarti gimana nih? Kita kan berarti sebagai peminjam ya. Ya, berarti peminjam berarti kan kita akan beli tanggal 2 Januari 2020 kita akan jurnal ya. Car ini ya. Car pada down payment-nya berarti udah kita bayar ya. Cash 100.000 ya. Yang udah kita bayar berapa? 30.000. Sisanya ngutang, betul nggak? Sisanya utang ya. Oke, ini berarti utang pembiayaan ya. Oke. Ya. Financing lease ya. Lease liabilities. Utang leasing berarti gitu ya. Utang leasing berapa? 70.000. Ini aja loan ya. Lease loan aja ya. Lease loan besar 70.000. Ya. Paham ya? Nah, terus nanti kan dia akan bayar nih. Ya, dia akan bayar. Nah, setiap kali pembayaran itu biasanya kan kalau kita mau beli mobil atau rumah gitu ya, dikasih tuh tabel pembayaran mau berapa bulan, 36 bulan, atau 24 bulan atau berapa. Misalnya kita beli mobil, motor segala macam ya. Nah, ini berarti kita lihat bunganya itu sebenarnya berapa sih itu. Karena setiap pembayaran ya sudah terdiri atas pokok dan bunga. Setiap pembayaran sudah terdiri atas pokok dan bunga. Ya. Nah, setiap pembayaran sudah terdiri atas pokok dan atas bunga. Ya. Berarti di sini kita akan jurnal ya, akan kita buat tabel ya, date. Ya, di sini ada payment-nya. Lalu ada interest expense. Di sini ada pokoknya, prinsipalnya berarti ya. Ini carrying amount. Ya. Atau ini list loan-nya. List loan-nya ini 2 Januari 2020
Lease loan-nya berapa? 70.000 sisanya ya. Jadi nanti dia akan bayar lagi tiap awal bulan. Jadi 1 Februari 2020 ya. 1 Maret 2020, 1 April 2020 ya. Sampai dengan 36 kali ya. Oke. Oke, sampai dengan 36 kali. Nah, di sini ya payment-nya berapa tadi tiap ini 2.100. Nah, berarti kita harus tentukan dulu bunganya. Ya. Kan karena setiap pembayaran itu terdiri dari bunga dan pokok sebenarnya. Ya. Oke, sebenarnya bunga yang kita dapetin itu berapa sih? Nah, coba ya. Kita ngeri nggak nih, Mas? Kalau pakai cicilan tuh biasanya ngeri bunganya ya. Gitu. Nah, kalau nggak ada uang, mendingan nggak usah beli nyicil-nyicil lah gitu ya. Tungguin aja ya, uang yang ada dulu aja dipakai buat bayar apa gitu. Ya. Beli motor gitu ya, misalkan yang sesuai kemampuan, jadi nggak perlu pakai nyicil-nyicil gitu ya, karena punya utang nantinya. Oke, berarti di sini kita terima ibaratnya gitu ya. Di sini kan kita terima ibaratnya 70.000. Jadi terima 70.000 ya. Ini kan cash flow kita. Nah, di sini kita bayar nih 2.100 kan. Kita cicil. Nah, ini sama. Tuh, ya. Nah, berarti sebenarnya bunga kita tuh berapa? Ya, effective interest rate-nya. Tadi sama ya IRR. Nah, ini. Bunganya itu per bulan 0,42%. Bunga per bulannya ya. Jadi kalau per tahun itu berapa tuh? Bunga per bulan 0,42. Kalau per tahun berarti 0,42 kali 12. Ya, bunga per tahunnya itu 5,1%. Ya. Ini sebenarnya kalau 5,1 tuh rendah sih ya. Oke, ini coba saya ganti deh. Nggak apa-apa 5,1 ya. Berarti di sini EIR-nya sudah kita dapat ya 5,1%. Tapi kalau di kenyataan sih jarang 5,1 itu nggak ada kayaknya ya. Masih lebih tinggi. Biasanya 14%, 15%. Ya, ini saya ganti deh, jangan 2.100 gitu ya. Tapi 2.300. Ya. 2.300 nih. Oke, berarti bunganya 11,2 oke lah ya. 11,2 itu juga masih cukup rendah ya. Biasanya itu 14-15%. Nah, di sini dengan bunga ini ya kita buat tabelnya. Jadi setiap pembayaran itu terdiri dari bunga dan pokok ya. Berarti di sini interest expense-nya berapa? 11,2 kali 70.000. Berarti pokok yang dibayar ya. Sorry. 11,2 itu untuk yang kita pakai yang per bulanannya ya. Bulanan yang kita pakai sama dengan 0,94. Ya per bulan. Berarti prinsipalnya 2.300 kurang 656. 70.000 kurang ini ya. Ini juga sama. Berarti 0,94 kali 68. Pokoknya berarti 2.300 kurang ini 68 kurang gitu ya. Nah, pas 0 ya di akhir. Nah, ini cara mencari EIR-nya. Nah, seperti itu berarti jurnal selanjutnya kan nanti 31 Januari
2020 berarti interest expense pada interest payable. Ya, berapa? Ini ya, interest expense pada interest payable. Ini ya, yang 1 Februari, berarti ini bunga yang 1 Februari ya, 656. Oke. Terus nanti di 1 Februari, ya, berarti interest payable, ya. Lalu, apa lagi? Lease loan pada cash. Ya. Cash-nya 2.300, interest payable-nya 656, berarti lease loan-nya ya 1644. Nah, begitu seterusnya ya, etc. Gitu. Paham ya? Nah, ini ibaratnya nih aplikasi dari non current liability di kehidupan sehari-harinya perusahaan. Ya, dia punya utang bank, dia punya utang cicilan gitu ya. Nah, ini ibaratnya praktikal banget lah ilmunya gitu ya. Gitu. Nah, sini ada pertanyaan mengenai suku bunga efektif ya. Ini yang sehari-hari dihadapi lah oleh perusahaan gitu ya. Terkait dengan utangnya dia ya, dan juga untuk Oke, ada komen? Oke, kalau tidak ada, jadi kita latihan dulu ya. Kita tambahkan ya topiknya, masih ada waktu sekitar 13 menit ya. Bagaimana kalau bonds diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga? Ya, bond issued between interest date. Jadi misalnya one investor will pay the issuer the interest accrue from the last interest payment date to the date of issue. Ya, jadi misalkan di sini contohnya ya, pembayaran bunganya misalkan di sini assume Evermaster issued a 5-year bond ya 5 tahun, termnya 5 tahun ya, tanggal 1 Januari 2019. Nah, dia nerbit issued-nya itu baru tanggal 1 Mei. Ya. Tapi tanggal bonds-nya itu 1 Januari. Gitu ya. Dengan par 100.000. Evermaster recorded the issuance of the bonds between interest date as follows. Jadi dia ibaratnya itu seharusnya tuh bond itu tanggal bonds-nya itu 1 Januari gitu ya. Tapi dia baru diterbitkan tanggal 1 Mei 2019. Ya, jadi ada 4 bulan ya. Berarti bunga selama 4 bulan itu nanti tetap akan dibayar. Walaupun bonds-nya baru kejual tanggal 1 Mei. Ya. Oke, berarti bunga selama 4 bulan itu 100.000 ya kali 8%. Ya, jadi 8% bunganya misalnya kali 4/2 kali 4/12. Ya. Gitu. Nah, berarti dia akan jurnal cash pada bonds payable 100, terus dia jurnal lagi cash pada interest expense. Ya. Oke, jadi dia di sini tanggal 1 Mei-nya ya, dia terima cash pada interest expense. Jadi maksudnya bonds-nya itu nanti dijual dengan harga 100.000 ya, 100.000 2.667. 102.667 gitu ya. Jadi ibaratnya dia yang 4 bulan itu dia terima di muka dulu. Karena nanti dia akan bayarinnya bunganya itu nanti full. Ya, jadi ibaratnya yang 2667 itu diterima dulu dari si pembeli gitu ya. Jadi pemegang bonds-nya. Tapi nanti ibaratnya dikembalikan lagi karena nanti dia pada saat bayar dia akan bayar full. Ya. Jadi cash bonds payable pada cash dan interest expense. Nah, nanti pada saat dia 2 months after the date of purchase, Evermaster pay the investor 6 month interest by making the following entry. Jadi dia
bayar bunganya nih tiap 6 bulan nih ceritanya ya. Oke. Jadi yang tadi ini ya 100.000 kali 8% ya, bunganya 8% kali 4/12 ya. Sementara nanti pembayaran bunganya kan 1 Juli, berarti 2 bulan lagi ya. 2 bulan berarti kan nanti full bayar bunganya ya, 100.000 kali 8% kali 6/12. Itu kali setengah itu maksudnya 6/12 ya. Kalau disimpulkan lagi kan 6/12 itu sama dengan setengah, 4.000. Jadi nanti pada saat dia membayar interest expense 4.000 ya, cash 4.000 gitu. Jadi net interest expense dia berapa? Nih awalnya kan interest expense dia di kredit ya 2667. Terus dia debit 4.000. Jadi balance-nya itu cuma 1.333. Jadi ini 133 itu sama aja cuma bunga cuma 2 bulan berarti kan. Ya. Bunga untuk bulan Mei dan bulan Juni. Gitu ya. Yang dibayar tanggal 1. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Jadi bunga realnya itu sebenarnya cuma 2 bulan ya, Mei dan Juni. Ya hanya 2/12 ya, kali 100.000 kali 8%. Oke, ini kan bond issue at discount or premium kan udah ya. Udah kita bahas kan, bonds itu kan diterbitkan kadang di atas nilai nominal atau di bawah nilai nominal ya. Udah kita bahas. Nah, notes payable. Notes payable itu accounting-nya similar dengan bonds ya, sama aja. Accounting similar dengan bond. A note is value at the present value of its future interest and principal cash flow. Company amortize any discount or premium over the life of the note. Sama ya. Okay. Scandinavian import issue 10,000 3 years note at the face value to buy low ASA. The stated rate and the effective rate were both 10%. Scandinavian would record the issuance of the note as follow. Scandinavian, oke, kita dulu ya, cash pada notes payable. Jadi dia menerbitkan surat utang ya, 3 tahun, face value. Ya, bunganya 10%, nanti sama aja ya, interest expense pada cash pada saat dia membayar bunga. Zero interest bearing note ya. Jadi bonds-nya itu tidak ada cantum bunga. Ya. Tapi sebenarnya ya, bunganya itu sebenarnya ada gitu ya, sebenarnya ada. Ini kita lihat ya. Turtle Cove Company issued the 3-year 10,000 zero interest bearing note to Jeremiah. The implicit rate, the equated the total cash to be paid 10.000 at maturity to the present value of future cash flow. Ya, 9%. Jadi ibaratnya di sini dia ya. Nah, di sini sebenarnya nggak ada bunga, tapi sebenarnya ada bunga ibaratnya gitu ya. Karena pada saat dia terima uang cuman 7721. Ya, walaupun secara kontrak 10.000. Nah, di sini present value of the future cash flow ya itu adalah, jadi sebenarnya kalau kita cari angkanya gitu ya, 7721 ini kan berarti present value-nya nanti pada saat jatuh tempo 10.000 ya. Nah, itu setara dengan bunga 9%. Jadi cash pada notes payable, nah ini sama kayak tadi ya, 7721 itu nanti kita ini present value-nya udah ya. Nanti akan ada interest expense tiap tahunnya ya. Lalu ada discount amortize, nah nanti ini makin lama makin naik. Kan nggak ada bunga ya di sini ya. Cash paid-nya 0, interest expense ini, jadi ini langsung aja 694,96 kurang 0, 694 gitu ya. Ya, karena yang bunga bulanannya itu nggak ada. Ya. Jadi dia makin lama makin naik. Ngerti ya? Ini kalau tidak ada efektif interest rate, ibaratnya dicantumkan tidak ada bunga, tapi sebenarnya ya itu ada bunga efektifnya gitu ya. Ada bunga efektifnya. 7721,8. Jadi di sini kita lihat the implicit rate 10.000 at the to the present value future cash flow 7721,8.
Ini kalau kita masukkan ke dalam ini gimana nih? Ya, coba. Dapat 9% itu dari mana? Coba dengan cara yang tadi ya. Kita cari dengan cara yang tadi. Nah, ini coba ya. Berarti dia dapat angka 9% dari mana ya? Dapat angka 9% itu dia dari mana? Dapat angka 9% dari mana? Ya berarti di sini berarti ya 7721 itu 7721,80 ya itu sama dengan ya 10.000 dikali gitu ya, 10.000 dikali berapa? Present value interest factor gitu ya. Berapa persen? Nah, itu yang dicari R-nya ya. Berapa tahun di sini ya? Nah, lagi. Oke. Berarti R berapa persennya tadi nih? Ya, 3 years ya. 3. Ya. PPIF 10.000 R 3. Nah, itu gimana caranya nih ya? Ini kan date misalkan di sini tanggal 1 Januari 2020, 31 Desember 2020, 1 Desember 2021, 31 Desember 2022. Di sini dia terima uang berapa? Ya. 7721,8. Kan 0. Nggak ada bayar bunga ya. Di sini dia akan bayar 10.000. Nah, berarti coba IRR-nya bisa nggak dicari? IRR-nya nggak bisa dia, nggak bisa dengan cara ini. Ya. 7721,8 terima uang, di sini dia 10.000. Coba kalau ini kita ini ya. Buat 30%, enggak. Jadi caranya nih mesti di ini, jadi nggak bisa dengan Excel ya. Nah ini kalau di soal di buku ini kan udah langsung aja jadi dikasih ya sebesar 9%. Ya. Jadi atau kita kebalikannya aja. Zero interest, the implicit rate, the equity total cost to be paid to the present value of the future cash flow adalah 9%. Jadi dia dapat di sini angka 9 itu sebenarnya dari ini ya. Dia harus cari lagi nih. Jadi kan ada tabelnya tuh ya. PVIF berapa ya. 7721 itu berarti kan gini. Oh bisa gini. Jadi caranya gini ya. Berarti PVIF R3 itu kan sama dengan 7721 ya, 0,80 dibagi 10.000 kalau gitu kan. Nah, angkanya itu 0,7722. Berarti kan ya 0,7722 itu sama dengan 1 dibagi 1 tambah R ya pangkat 3. Nah, 1 tambah, nah itu dapat nanti, nah ini ahli matematika yang bisa nih ya, untuk dapetin R-nya itu ya gimana caranya. 1 dibagi 1 tambah R pangkat 3 itu, ya berarti kan 1 tambah R. 1 tambah R ya pangkat 3 itu sama dengan 1 dibagi 0,7722 gitu ya. 1 tambah R pangkat 3 ya sama dengan 1 dibagi ini. Jadi dapat tuh R-nya ya. Nah, di sini 1 tambah R pangkat 3 itu ya
1,2950. Kayaknya ini nanti ada akar pangkat 3 gitu bisa ya. Pokoknya intinya seperti itulah ya. Tapi kan kalau dalam praktik itu nggak sampai, kita tinggal tanya aja ahli matematika kalau gitu ya. Ini kayak gini tuh. Ya, ini juga lupa nih kayaknya pelajaran zaman SMP atau SMA gini ya. Kalau yang pangkat 3 ini nanti nyari 1 tambah R-nya itu berapa gitu ya. Nanti ketemu R-nya seperti itu. Ya, nah di sini langsung dapat dia 9%. Oke, nanti soal yang tadi